Jakarta pagi, semua gelap di sana sini. Jakarta pagi, get up everybody. Selamat pagi Jack People. Selamat pagi. Selamat datang di Jakarta Pagi ini. Program pagi kesayangan Anda yang selalu hadir dengan berita terbaru dan informasi yang sedang hangat di Jakarta. Bersama saya Risan. Dan saya Naza. Hari ini kita akan membahas berbagai berita penting yang menarik perhatian. Mulai dari penetapan gubernur baru, langkah Pemprov untuk meningkatkan kesehatan warga hingga isu cuaca dan wabah yang sedang menjadi perhatian. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami selama 20 menit ke depan untuk update lengkapnya. Seperti biasa, Jack People jangan lupa untuk menyampaikan komentar dan opini Anda melalui media sosial kami dengan hashtag Jakarta Pagi ini. Siapa tahu pendapat Anda akan kami bacakan di segmen berikutnya. Langsung saja kita mulai dengan kabar besar dari Balai Kota yang tentunya sudah dinantikan banyak orang. Kita mulai dengan kabar besar dari Balai Kota. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau yang akrab dikenal dengan sebutan Pramdul, kemarin sudah resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2024 hingga 2029. Semangat baru untuk Jakarta. Jack People semua. Semoga mereka bisa membawa perubahan nyata seperti yang dijanjikan selama kampanye ya. Untuk berita selengkapnya, mari saksikan video berikut ini. Pada Kamis, 9 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta secara resmi menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk periode 2025 hingga 2030. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan partai politik, pasangan calon, serta tamu undangan lainnya. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang dikenal dengan slogan Pramdul berhasil meraih suara terbanyak dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan perolehan 2.183.239 suara. Setelah resmi ditetapkan, pasangan ini menyampaikan komitmen mereka untuk segera bekerja merealisasikan janji-janji kampanye dengan fokus pada transformasi Jakarta menjadi kota global yang inklusif dan modern. Pramono Anung menegaskan kesiapan untuk memimpin ibu kota dengan mengutamakan kolaborasi bersama berbagai elemen masyarakat. Sementara itu, Rano Karno berencana menjalankan ibadah umroh sebagai bentuk rasa syukur sebelum memulai tugas besar yang menantinya. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan pasangan calon lain. Meski Ridwan Kamil, salah satu kandidat tidak dapat hadir secara langsung, ia tetap menyampaikan selamat melalui pasangannya, Suswono yang hadir mewakili. Dengan penetapan ini, proses Pilkada DKI Jakarta 2024 resmi berakhir. Masyarakat kini menaruh harapan besar pada kepemimpinan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno untuk membawa perubahan nyata dalam 5 tahun mendatang. Semoga amanah yang diemban pasangan ini dapat membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih cerah. Oke San, setelah kemarin sempat ada drama-drama pengunduran waktu, terus kemudian ada pengunduran pelantikan juga, akhirnya ini ditetapkan. Akhirnya ya udah resmi ya dari Mas Pram dan Bang Lu ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tinggal nunggu pelantikan nih, nggak sabar kan untuk melaksanakan program-programnya beliau pasti. Gak sabar sih tentunya untuk melihat ke depannya seperti apa ya. Iya, betul sekali. Lanjut untuk info kedua, San. Ada program strategis Pemprov DKI yang mana rencananya mau menggelar makan gratis untuk ibu-ibu hamil dan juga menyusui nih. Wah, luar biasa banget ya. Kita harapkan program ini segera terrealisasi dan bisa menekan angka stunting. Bener banget, kita simak videonya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak, sekaligus menjadi langkah strategis dalam menekan angka stunting. Program Makan Bergizi Gratis masih dalam tahap penyusunan. Pelaksanaannya akan dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan dan mengantarkan makanan bergizi langsung kepada penerima. Saat ini, skema pengantaran makanan tersebut masih dalam tahap pematangan. Kepala Biro Kerjasama Daerah, Marulina Dewi, dalam keterangannya di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan, pada Rabu 8 Januari 2025, menyatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta
bekerja sama dengan Kepala SPPG dan Badan Gizi Nasional untuk menyusun sistem terbaik dalam implementasi program ini. Dengan skema yang matang, program makan bergizi gratis ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para ibu hamil dan menyusui di Jakarta. Program ini menjadi salah satu langkah penting pemerintah Provinsi DKI dalam membangun Jakarta yang lebih sehat dan bebas dari stunting. Waduh, mantep banget nih San. Jadi pencegahan stunting tuh memang bener nggak cuman dari usia yang udah dari lahir, tapi pencegahan stunting tuh penting mulai dari kehamilan itu berlangsung. Iya, soalnya udah bisa dilihat kan sebenarnya Iya, dari benar. kehamilan ibunya itu sendiri. Jadi ibu-ibu kan juga butuh vitamin, B kompleks dan lain sebagainya untuk mencegah bayinya cacat dan sebagainya sehingga lahir bisa sehat dan juga nanti bisa tumbuh Menjadi kembang anak yang pesat, anak yang pintar dan Iya. nanti bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 kan. Bener seperti itu, San. banget. Nah, dari kemarin tuh kamu ngerasa nggak sih, Za, kalau Jakarta tuh hujan terus ya? Iya. Jack People, hujan deras semalam sempat menyebabkan genangan di beberapa titik di Jakarta. Untungnya pihak Pemprov segera melakukan tindakan penanganan dengan cepat nih. Mudah-mudahan genangan bisa cepat surut ya. Salut untuk Pemprov Jakarta dan semua pihak yang bekerja keras memastikan warga tetap nyaman meski cuaca ekstrim melanda. Coba yuk kita lihat videonya. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Rabu 8 Januari malam menyebabkan genangan air di satu rukun tetangga di Jakarta Selatan dan beberapa ruas jalan utama. Namun, berkat langkah sigap dari pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, genangan mulai surut pada Kamis pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Khusus Jakarta melaporkan bahwa genangan setinggi 15-20 cm sempat terjadi di Jalan Gatot Subroto, depan gedung Badan Pemeriksa Keuangan, dan Jalan Jenderal Sudirman, depan Stasiun MRT Setiabudi Astra. Meski demikian, respon cepat dari tim BPBD dan dinas terkait memastikan kondisi kembali normal dalam waktu singkat. Kami langsung mengaktifkan pompa-pompa stasioner dan mengarahkan petugas ke lokasi-lokasi terdampak untuk memastikan air dapat mengalir dengan lancar, ujar Kepala BPBD Daerah Khusus Jakarta dalam pernyataannya. Selain itu, Pemprov Daerah Khusus Jakarta juga memantau saluran drainase di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah genangan meluas. Kerjasama antara BPBD, Dinas Sumber Daya Air, dan petugas di lapangan menjadi kunci dalam penanganan cepat ini. Warga terdampak diminta tetap waspada dan melaporkan genangan melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki atau kanal resmi BPBD DKI Jakarta yang telah disediakan. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga terus mengupayakan perbaikan sistem drainase untuk mengantisipasi musim hujan. Penanganan sigap ini sejalan dengan komitmen pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan warganya, khususnya di tengah ancaman cuaca ekstrim. Iya, mantep banget nih San. Meskipun muncul genangan, tapi sekarang udah jarang ya alhamdulillah ya untuk banjir yang sampai ketinggian sampai 2 meter. Jangan sampai kayak gitu lagi ya. Karena penanganan cepat dari Pemprov diharapkan nantinya banjir akan semakin berkurang bahkan nggak ada. Dan berita terakhir Jack People, dari kemarin kita mengulas info soal virus HMPV nih. Dan sekarang virus itu sudah ditemuin. Waduh, di Jakarta dengan 100 kasus terkonfirmasi. Pemerintah meminta kita semua untuk waspada dan menjaga kesehatan loh. Coba kita simak berita berikut ini. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa sejak 100 kasus human metapneumovirus HMPV telah terdeteksi di wilayah Jakarta. Virus ini diketahui menyerang saluran pernapasan dan dapat menyebabkan gejala mirip flu seperti demam, batuk, pilek, dan kesulitan bernafas, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Khusus Jakarta menjelaskan bahwa temuan ini merupakan hasil pemantauan rutin terhadap penyakit menular yang berpotensi menyebar di masyarakat. Meskipun virus ini belum menunjukkan pola penyebaran yang masif, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan fasilitas layanan kesehatan di Jakarta untuk memastikan kesiapan dalam menangani kasus HMPV.
Langkah-langkah pencegahan juga terus digalakan, seperti kampanye hidup sehat dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala awal infeksi ini. HMPV adalah virus yang menyebar melalui droplet atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, warga diminta untuk menghindari kerumunan, memakai masker saat sakit, dan rutin mencuci tangan. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terus memantau perkembangan kasus ini dan akan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat secara berkala. Waduh, kalau kayak gitu kita mesti lebih hati-hati lagi ya ke depannya. Tetap jaga kesehatan, Jack People. Ingat untuk mengenali gejala HMPV dan segera periksakan diri jika merasa tidak sehat. Iya, karena kita juga berharap bahwa virus ini nantinya tidak berbahaya. Betul. Di mana nanti semoga peneliti-peneliti kita bisa menemukan obatnya dan juga bisa memutuskan ini tidak akan menjadi pandemi. Kita berdoa bersama ya Jack People ya. Nah, sekarang kita akan memberikan update terbaru mengenai kondisi cuaca di Jakarta nih untuk cuaca hari ini. Siap-siap ya buat kalian yang sudah merencanakan kegiatan, terutama kegiatan outdoor. Benar banget Niza, kami akan memberikan informasi cuaca yang penting bagi aktivitas Anda hari ini. Jadi pastikan Anda tetap terhubung untuk mengetahui perkiraan cuaca di Jakarta. Mari kita mulai dengan kawasan Jakarta Pusat yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan hingga sedang sepanjang hari. Suhu di Jakarta Pusat akan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa membawa payung atau jas hujan. Selanjutnya kita menuju ke Jakarta Utara. Di kawasan ini cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Namun hujan ringan berpotensi terjadi pada sore hari. Suhu di Jakarta Utara diperkirakan mencapai 29 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi. Kita lanjut ke Jakarta Barat. Kawasan ini diprediksi akan mengalami cuaca cerah sepanjang pagi. Namun ada potensi hujan ringan yang mana akan dimulai terjadi pada menjelang sore hari. Suhu diperkirakan akan mencapai 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi pastikan tetap siaga terutama jika Anda berkendara di sore hari. Di Jakarta Timur, cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari dan berawan pada siang hari. Ada kemungkinan hujan ringan pada sore menjelang malam. Suhu di Jakarta Timur berada di kisaran 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang cukup tinggi. Terakhir kita menuju ke Jakarta Selatan. Cuaca di kawasan ini akan cukup cerah pada pagi hari hingga siang hari. Namun akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat turun pada sore hari. Suhunya diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Jadi Jack People, siapkan diri Anda dengan membawa perlengkapan yang diperlukan untuk menghadapi cuaca hari ini. Terutama jika kalian memiliki aktivitas di luar ruangan. Betul sekali ya San. Itulah laporan cuaca untuk Jakarta dan sekitarnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda semua. Demikian rangkaian berita dan informasi yang telah kami sajikan pagi ini Jack People. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini bersama kami setiap pagi di program Jakarta Pagi ini. Serta pastikan Anda menjaga kesehatan serta keamanan ya Jack People. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Naza. Dan saya Risan bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Jakarta Pagi, semua gerak di sana sini. Jakarta Pagi, get up, everybody.